Nah, yang gue seneng dari musim ini dan musim seterusnya, pemain kelas bintang banget tuh nggak ada bang. Ya. Jadi nggak ada yang kayak sekelas Ronaldo Messi itu lagi nggak ada gitu. Udah nggak ada sekelas Maksudnya di dunia. Kakak aja Iya udah di nggak dunia, ada. maksudnya untuk di dunia. Even Ballon d'Or pun pembicaraan masih Lamine Yamal nggak atau Vitinha nggak, belum atau ada yang fix Mbappe, gitu ya. nggak ada yang fix. Berapa tahun ke depan tuh nggak ada. Nah, jadi Real Madrid tuh nggak sesuperior dulu bang, karena pemainnya nggak ada yang kayak Ronaldo. Dia nggak bisa narik, dia narik Mbappe pun Mbappe-nya masih bapuk juga kan. Selamat buat Chelsea sudah menjadi klub terbaik di seluruh dunia ini ya. Gila. Dia adalah selamat dong Bang Chelsea. Gue justru kalau lu paham, Ah. gue pernah bahas di Porsalam waktu itu kita ngundang Iya. ketua hariannya Chelsea gitu ya. Gue justru dari zaman awal Twitter 2009-10, gue lebih banyak punya temen anak Chelsea. Petinggi-petingginya tuh ketua harian, ketua Korwil, ini gitu. Gue lebih banyak interaksi sama anak CISG dari dulu dibandingin anak United Indonesia, Indomanut, apa gitu-gitu. Oh iya sama. Karena itu emang yang ketua hariannya itu emang CS gua, sahabat gua. Oke, katanya lu sahabat sama ketua fanbase Arsenal. Mana? Yang mana nih? Tangannya jelek banget. Tangannya jari mana? Ada Sehan hari ini. Oh iya, ada Sehan. Ada Nanti Sehan. kita bahas juga kan berhubungan sama World Cup juga Ya, pembahasannya. Sehan dikit. fans Madrid, tapi sebelumnya berapa hadiah juara klub World Cup sih? Total yang Chelsea dapat dari awal main di grup Ya. 125 juta US dollar atau setara 2 triliun. Enggak ada apa-apanya. Kita MBG butuh 71 triliun yang udah dialokasikan. Sekarang lagi minta tambah 171 triliun. Iya, Jadi enggak iya, ada iya. apa-apanya tuh dia juara Chelsea dibandingin anggaran MBG. Iya, buat Dibanding Ika. korupsi Pertamina juga enggak ada apa. Pertamina korupsi 193,7 triliun. Iya, iya. Cuma 2 triliun Chelsea, enggak ada Iya. tai-tainya, men. Benar. Gitu. Korupsi beras lagi kan. Iya. Beras. Iya, enggak ada tai-tainya itu 2 triliunnya Chelsea, enggak ada tai-tainya. Nggak ada gunanya bangun IKN aja nggak selesai Iya, itu. biaya IKN berapa? 2 Iya. triliun. Ya elah cuma bikin kolam lele doang itu. Iya makanya. Gitu loh. Tapi ya itu kalau buat Chelsea ya banyak bang. Dia masih bisa belanja pemain lagi bang di jendela window Oh ini. iya, Bang. di window transfer dia bisa belanja, benar. Iya. Dia jendela ini dia udah ngeluarin 198 juta pound. Berarti sekitar Lebih berarti kan. 3 triliunan Bang itu. Ya, dan dia udah dapat 90 pound. Tadi 125 juta dolar, kalau dikonversi ke pound 92. Ya. Berarti dia 170. minus cepet. Oh, ya minus kan? 100. Dengan kondisi 14 pemain yang pinjaman yang balik. Yang harus balik. Dia minus 100 juta pound. Iya, Sekitar dan- berapa? 2 triliun ya Iya. lebih kurang. Satu Ya, setengah. defisit anggaran kita berapa? Berapa triliun? Nggak ada. Gak ada apa-apanya itu defisitnya Chelsea juga, Bos. Iya bener itu. Ini podcast politik. Dibilangin ini PP kita ya. Iya. Bukan pemuda Pancasila tapi podcast politik Bukan ya. provokatif proaktif juga itu Oh, udah iya. almarhum. Nih, Kita Ya. PP. podcast berdebah bukan Bang? Iya, Iya. podcast berdebah. Bener banget. Jadi buat kalian semua ini Suara berdebah ini. Iya, tolong datang kalau mau ikut main. Oh nggak bisa bang, harus gabung grup. Oh iya dulu. dong, bukan harus gabung grup kita kan seleksinya ketat. Oh, Emang sulit. timnas Indonesia. Wah ketat juga. Oh ya sorry. Seleksi Indonesia. Tapi Rafael Strike udah ke Dewa United bang. Udah. Wih, Udah. top tier. Iyalah udah Gila, apa? kelas A. Iya Nah, parah. James Semoga. Raven. Semoga. Iya benar. James Raven Raven juga. juga? Iya katanya. Iya ke Dewa United juga. Iya. Jordi ke Persija. Ya Jordi Persija. Jordi Amat Persija. Iya. Tom Iya. Hai katanya juga kan? Yang Persija. kemana? Persija. Belum resmi. Oke, itu nanti aja kita skip dulu boleh saudara-saudari. Jangan dulu. Belum Ya. informasi ordal itu jangan. Oke. Tapi yang jelas kalau kita ngomongin soal Chelsea ya, ini sekali lagi selamat buat fans Chelsea di seluruh Selamat dunia buat ya, di Chelsea. seluruh Indonesia juga. KTBFFH. Iya, bener. Dan Chelsea itu mengobok-obok PSG jagoan kita, Bang. Jadi ibarat ibarat apa namanya kata pepatah, di atas langit masih ada Chelsea. Bos. Wis. Karena Chelsea biru, men. Ya, betul. Iya. Blues, langit tuh biru. Jadi gitu loh. jadi Inter juga biru. Biru gelap. Itu kalau Inter tuh langit mendung. City. City langit polusi kayaknya abu-abu, birunya nggak jelas. Lu nggak usah ketawa-ketawa editor baru kita Iya. City pula ini. Iya, City dia. Iya. Ya jadi kan si Gaji lu gue potong tiap bulan. Iya, padahal gue yang gaji, Bang. Iya, potong aja, Bang. Iya, Bang, potong aja. Mohon maaf ya, Has ya. Tapi yang jelas adalah kalau Chelsea kan, gue juga kaget karena kan kita nggak nonton World Cup, Bang ya. Kita nggak nonton World Cup. Sean mungkin nonton World Cup, nggak tahu. Madridnya doang. Madrid masuk angin. Sama
Iya. Menikmati City kalah dari Al Hilal gue. Oh, iya. Oh, haters. Ini kan podcast haters Iya. City. Menurut lu kenapa Madrid bisa kalah sama PSG? Itu udah ekspektasi gue udah kalah. Oh juga. ya? Iya udah. Karena nggak ada back ya. Nggak ada back ya. Dari permainan PSG-nya sih. PSG-nya terlalu superior, susah ditahan. Makanya kan H-1 tuh gue udah bilang. Buat fans PSG Lona yang mau Oh, nonton. PSG Lona berarti Isa Ramadan Isa ya, lu nonton Ramadan. Isa Ramadan. Buat band PSG Lona jangan lupa download Dazen. Kan dia belum pada download tuh karena Dazen timnya- Football. Iya, karena timnya kan nggak main. Oh, download mungkin kuota internetnya kurang kali itu Ya. yang bocil-bocil. Masih nyari Terus, wifi dulu gratis maksudnya- di mana? Iya, nonton lah nih, mungkin ntar malam ada hiburan buat lu pade, gue bilang gitu. Ah. Bener kejadian 4-0. 4-0. Iya, itu Iya. emang jago banget PSG. Iya makanya kan si PSG kan kemarin kalau fans Chelsea bisa bercanda gini, dia bilang ternyata untungnya PSG nggak ketemu Chelsea di Liga Champion karena ternyata Chelsea yang bisa juara. Oke juga lu fans Chelsea, oke juga lu. Boleh. komen-komen. Kalau gua fans Chelsea respect. Respect. Kan gua waktu ke London yang nonton Bling itu, kan gue bilang kalau gua kan stadion tour cuma Chelsea Stamford Bridge doang kan. Gua Arsenal nggak masuk. Kenapa? Lu haters? Enggak, bukan haters, Bang. Gak suka Lu benci. Arsenal, gak suka. Enggak. Stadionnya bau keringat. Enggak ada. Stadionnya bau Enggak. rokok. Iya kan alasan Tropinya gua kosong. Terbanyak kosong. Kalau stadionnya bau rokok. unbeaten, ada tulisan unbeaten banget. Kalau stadionnya bau rokok kayak beatnya Arif Brata. Iya. Dari Irwandi bau rokok anjing. Arif. Arif Brata stand up memang pecah banget. Fuck, Arif. Enggak, tapi sih Arsenal ya kan waktu itu gue cerita yang dihujat yang gara-gara gue Iya. bilang stadionnya gue kan lebih mau ke apa stadion namanya sampai lupa gue Oh, namanya. Stamford Bridge. Bukan itu sih Highbury. Highbury. Kalau Highbury gue mau, kalau Ya, Emirates karena gue enggak sejarahnya lebih gitu-gitu. ini di Dihujat gue masuk koro itu dong. Tapi ya gue kalau ke Stamford Bridge gue ada Milan sama Chelsea tuh connect-nya deket gitu. Kulit. Iya, beberapa pemainnya tuh ada yang dari Milan ke Chelsea, Chelsea ke Milan gitu. Pokoknya pindah-pindah Gullit, lah. Sheva Iya, semua banyak termasuk yang sekarang kayak Pulisic apa Oh ya, pokoknya Pulisic. perpindahannya tuh sering banget Chelsea sama Milan ini sering kali deket lah soal Iya, transfer iya. pemain. Makanya gue sering ke sana kan. Pas ke Milan sama ke Chelsea gue bilang kalau Chelsea gue masih mau lah stadion tour karena Stamford Bridge juga secara tradisi kan masih otentik banget. Masih ada trofi Piala Champions-nya maksudnya. Iya, kalau itu ada. Kalau itu si Arsenal siapa? nggak ada lah. Iya enggak, tour guide-nya juga sering bercandain juga. Orang kan gua waktu datang ke sana bawa tes ini kan Niki kan nitip. Oh iya, Dia bilang Arsenal. nitip ini Arsenal dong. Iya. Gua bawa tentengan itu ditegur gua sama tour guide Chelsea. Dia bilang itu bisa ditaruh di depan dulu. Nah, bukan kita aja, antar London juga berantem Berarti juga. dianggap kayak sendal dong kalau lu masuk masjid ya. Iya Taruh mungkin di luar ya. dulu ya. Taruh di nggak luar boleh dulu ya masuk. itu Iya. ini Arsenal. Tapi abis itu tetap boleh dibawa ke dalam. Cuma mereka selalu gitu yang Tottenham. Pas gua ke Tottenham juga gitu juga bawa ininya Arsenal disuruh gak boleh masuk dulu. Gak ada yang di dibercandain. Arsenal kayaknya sampai ada circle juga kayaknya Arsenal yang di luar. Iya. Jadi ada diagram nih. Ya Heeh. kan yang tadi saya liatin ada diagram isinya yang juara UCL beririsan dengan juara Intercontinental atau Cup World Cup. WL. Beririsan juga sama Europa League gitu Sama kan. Conference League. Sama Conference League beririsan nih gitu kan. Nah, Iya. Arsenalnya di luar nih sendiri nggak ada temennya. Iya kan dia nggak Gitu. dia kasihan Bang dia. Arsenal nih kalau mati nggak ada yang ngeposting chatnya terakhir nih. Iya dan Ada kalau yang chat sama Arsenal gitu. kalau nggak ada. kalau fans Arsenal kalau ini setiap parade kasihan banget ya di rumah aja nggak pernah dia ikut parade. Di London lagi parade Tottenham, parade Chelsea sering ya kan. Crystal Arsenal di Palace. rumah doang. Ya, Crystal Palace Palace juga juga. parade gitu. Aduh Arsenal kasihan banget ngapain? ya Allah. Ya Arsenal main PS5. PS5 aja. Biar gacornya di PS5 ya. Iya enggak bercanda nanti lu marah lagi. Enggak ada kita nggak benci Arsenal ya itu Gue jokes. benci. Oh lu astagfirullahaladzim. Oh iya, Kalau gua nggak sih boleh, sama. nggak boleh, nggak Kalau gua boleh, sama nggak Sean boleh. sih enggak. Kalau gua sama Sean nggak enggak. boleh. Iya. Lu Chelsea juga top. lu juga nggak benci kan saya sama Arsenal Enggak. kan? Ada foto gue kecil pakai baju Arsenal. Iya ada. Nah terus kenapa lu pindah tim? Itu karena dia kan anak orang kaya, bajunya habis nih. Terus pas lagi beli baju cuma ada baju Arsenal, jadi cuma buat nutupin aurat saat itu doang mal. Beda konsepnya udah. Udah enggak tapi pasti dia ada alasan kenapa lu pindah ke Real Madrid. Nah, harusnya lu bisa Arsenal kan harusnya saya. Nggak pindah, justru gue lupa gue ada foto itu. Tuh, kan nggak percaya gue bilang. Oh ya nih beli aja udah gitu. Madrid dari awal. Madrid dari awal lu tidak pernah mau lahir di sebelah kakak. Oh, kan bisa gitu. Karena dia ade Iya. gitu. Ganti tim maksudnya. Iya enggak maksudnya lu enggak pernah sama sekali terbesit mau pindah tim ke Inggris gitu. Enggak. Dukung Inggris gitu. Kalau tim Inggris enggak, justru Heeh. dulu sebelum gue dukung Madrid bener-bener kan, tapi belum nonton bola banget ya. Iya. Baru tahu nih final ada Barca apa, gue dukung Barca.
Barca di final lawan MU yang MU baju putih. Iya, 2011. Emang baju putih ya. Iya. Yang David Villa golin, Messi. Itu 2011 ya benar. 11 sampai 9 ya gue lupa. Oh iya, gue inget gue gitu dukung itu. Gue dukung Barca, bokap gue dukung MU. Pokoknya yang berlawanan sama gue didukung. Biar nobar seru aja. Terus habis itu tahun berikutnya 2012 gue baru lihat tuh Real Madrid. Gue kan baru nonton di SMP itulah. 2012 ya? 2012 Lu mau awal. berapa sih? Emang sih? Sekarang kalian 98 gue. Iya. Anjing, Gen Z garis keras. Tapi dia nggak ada asam lambung, nggak ada ya overthinking. Mental, nggak ada mental. Nggak ada ya. Dia nggak ada mental health, ada isu nggak ada dia. Oza doang tuh timnya Oza. Oh gitu, jadi lu 2012 baru ngefans sama Real Madrid ya? Iya, baru nonton yang liganya day to day itu baru nonton di situ. Zamannya CR yang sininya emas nih. Zaman Ozil, Kakak Ozil yang bikin gue jatuh cinta sama Di Maria dulu. Oh, tim itu lagi gacor-gacornya tuh. Argentina ya, Di Maria ya. Balik ke Argentina dia. Ke kota kecilnya. Itu rasanya. yang ininya ijo Tosca kan? Logonya apa? Bewin. Iya, ijo Tosca kan itu yang tim waktu pas era itu kan? Kayak gini enggak? Kayak gini. Enggak, Bewin hitam yang ya? gelap ya. Biru dongkar ya. Sini emas. Itu atasnya emas. Kalau pakai jersey dikerahin naikin. Ya, Gini Kalma pertama kali. Oh, disitulah. Jadi lu justru karena Ozil ya bukan ini. Bukan CR, bukan. Nah, harusnya Arsenal dong, bener itu. Nah justru dia nunggu Ozil pindah ke Madrid baru dia suka. Baru Madrid. suka. Kalau di Arsenal tidak diperlakukan seperti semestinya ya Bang ya. Parah tuh. Parah itu. Oh jadi Ozil ya yang bikin lu jatuh cinta sama Real Madrid ya. Iya. Sebenarnya waktu itu gue lihat permainan dia waktu preseason gitu sih Mal. Permainannya tuh kayak mungkin karena preseason ya lawannya kan gak sejago itu, mainnya atraktif banget, serangan dia kan zaman Mourinho serangan balik mulu tuh. Serangan balik cepet-cepet, wah seru gila nih. CR back heel apa gitu, jadi tertarik di situ. Superior, terus timnya kan kayaknya gagah gitu ya, sangar-sangar gitu kan. Gagah karena duitnya bukan karena astagfirullah. Enggak tapi gini, ini kan ini pembahasan gua juga nih soal Madrid kan baru dikalahin 4-0 juga kan. Nah, biasanya itu Bang Han, ini kan Real Madrid ini selalu membeli tim-tim pemain-pemain yang emang sudah super bintang lah, mega bintang udah jadi baru ditarik kan. Nah, yang gua seneng dari musim ini dan musim seterusnya, pemain kelas bintang banget tuh nggak ada Bang. Ya. Jadi nggak ada yang kayak sekelas Ronaldo Messi itu lagi nggak ada gitu. Udah nggak ada sekelas maksudnya di dunia. Iya di dunia. Maksudnya untuk di dunia. Even Ballon d'Or pun pembicaraan masih Lamine Yamal nggak atau Vitinha nggak? Belum ada yang fix gitu ya. Nggak ada yang fix. Berapa tahun ke depan tuh nggak ada. Nah jadi Real Madrid tuh nggak sesuperior dulu Bang. Karena pemainnya nggak ada yang kayak Ronaldo. Dia nggak bisa narik. Dia narik Mbappe pun Mbappe-nya masih bapuk juga kan. Karena sumber dayanya mulai kurang. Menurut gua itu kan yang udah pernah kita bahas bahwa mungkin sepak bola juga sedang bosan untuk melahirkan pemain-pemain baru. Iya. Kalau gua bicara secara filosofis ya gitu kan. Sepak bola justru lagi males nih menelurkan atau melahirkan bintang-bintang baru yang bisa superior, yang benar-benar bisa sangat atraktif, terus yang membuat kita jatuh hati gitu kan. Kalau dulu kan kayak tadi kata Kemal, ada Kakak, ada gitu Figo, kan. tarik Figo, Zidane gitu kan, Kakak, Beckham, terus ya Henry masuklah sekarang yang selevel gitu kan. Ya you name it siapa? Iya nggak ada. Ya lu setuju juga. Fitinnya bagus banget, Fitinnya bagus, cuma maksud gua level dia mungkin nggak di Toni Kroos gitu loh. Ya maksudnya lebih baik Toni Kroos gitu. Kroos gitu atau mungkin Modric gitu loh maksud gua. Iya. Gitu. Makanya habis juga itu ya. Habis menurut gua wajah sepak bola nih sekarang lagi krisis emang. Nah, kalau menurut gua nih itu bisa dibangun sebenarnya dengan kepindahan Mbappe ke Madrid. Seharusnya itu bisa dibangun. Kalau menurut gue, seenggaknya face untuk Real Madrid deh. Wajah Real Madrid deh. Kan sebelum Mbappe datang dia kehilangan tuh. Iya nggak ada. Semenjak Benzema pergi kan sempat semusim. Udah nggak ada wajah yang bisa dijual gitu loh. Akhirnya bingung. Wajahnya mau ke Vini apa mau ke Jude, akhirnya kebelah tuh. Makanya ya salah satunya juga Ballon d'Or kalah akhirnya. Karena Madridnya pun mengendorse Vini. Mungkin kalau mengendorse Jude mungkin bisa menang. Beda cerita atau apa kan gitu. Dan jadinya suaranya kepecah apa segala macem. Nah kan balik lagi kalau lu ke Madrid, lu emang mau jadiin Vini wajah lu dengan tingkahnya misalnya. Makanya walaupun dia perform dan jago, bawa Madrid gitu, ke final betul. Tapi apa iya nih mau jadi face of the Real Madrid nih? Face of the club gitu. Sama kayak Barca, lu mau nonjolin siapa? Lamine Yamal. Dulu tonjolin dengan beberapa tingkah polanya di preseason nih saat ini gitu loh. Kan pasti
agak ganggu bagi klub kan gitu. Yeah. Yamal is a very good player. Betul. Terus lu mau nonjolin siapa lagi selain Yamal? Gavi, Pedri. Iya maksud gua kan ya kelasnya Pedri nggak kayak dulu mereka nonjolin si siapa? Xavi Iniesta. Gitu loh, ataupun Ronaldinho. Gitu loh, beda kan ini level kebintangannya. Bukan berarti mereka pemain jelek, enggak. Mereka bukan pemain bagus, cuma balik lagi. Ada bagus banget, ada bagus banget kan gitu. Mereka masih yang bagus saja, bagus lah gitu. Mau nonjolin siapa Barca? Pun dengan City, lo mau nonjolin siapa? Betul. Haaland? Enggak juga menurut gua. Robot di situ. Gitu loh. Lo mau nonjolin siapa? Ada. Kevin De Bruyne udah habis. Lo mau siapa? Rodri? Enggak juga gitu loh. Lo mau nonjolin siapa coba? Iya. Gitu. Dan lu kalau lu waktu itu kebagi apa sih? Berarti sih yang Vini sama Jude Bellingham misalkan kalau lu berarti lebih prefer ke Jude Bellingham. Lebih nggak pakai prefer, jangan bikin malu gua. Gua paling suka mengkoreksi itu. Sebenarnya ya karena udah di endorse apa segala macam. Sebenarnya ke Vini, tapi mungkin kalau misalkan yang Madrid dan media Madrid fanbase-nya nge-endorse Jude Bellingham, jadi mungkin dia yang menang karena dia kan hatersnya jauh lebih sedikit dong dibanding Vini. Dibanding Vini. Dan dia di Euro sampai final loh. Bagus, di tengah tim Inggris yang segitu nggak bagusnya gitu. Pelatihnya juga Southgate gitu. Dia bisa perform, dia bisa bawa Inggris bantu ke final gitu kan. Di La Liga dia Player of the Year. Betul. Di UCL juga lumayan gitu. Kalau misalkan dia yang di-endorse mungkin bisa dia yang menang dibanding Rodri. Atau kita belah lagi coba di Liga Italia. Siapa sekarang wajah yang bisa ditonjolin oleh klub? Scott McTominay. Napoli paling Scott McTominay, tapi lu tau level Scott McTominay bukan pemain jelek enggak gitu loh. Buktinya bisa nih berhasil main di Napoli gitu loh. Lu mau nonjolin siapa? Milan mau nonjolin siapa? Enggak ada, Bang. Ini maksudnya benar kan? Inter siapa? Joao Felix, Milan mau Joao Felix. Maksud gua Inter, siapa? Mungkin Barella atau Lautaro, tapi balik lagi levelnya bahkan kalau menurut gua Barella tidak mendekati siapa ya? Gelandang Inter yang bagus dulu. Gelandang Inter yang Schneider. Iya, Schneider. Iya. Gitu loh, atau Recoba mungkin malahan. Iya. Ada dulu Yorkaev. Iya. Gitu maksud gua. Iya, makanya. Even Pirlo gitu loh. Juve mau nonjolin siapa? Iya nggak ada lagi. Nggak ada. Emang ya betul. sepak bola krisis karena emang sepak bola tidak sedang melahirkan pemain-pemain yang fenomenal saat ini dan itu yang kita nikmati gitu loh. Kalau suka lu nonton gitu. Iya, sepak bola sekarang paling menelurkan teamwork yang bagus ya. Maksudnya teamwork paling sekarang karena lebih kolektif gitu mainnya kan gitu. Iya, jadi makanya kalau di basket kan ada salary cap, kalau di bola kan nggak ada ya. Jadi lebih sekarang lebih merata, makanya pas Real Madrid dibantai 4-0 itu gua nyadar bahwa eranya lagi berubah sekarang. Madrid mungkin nanti juara Liga Champion beberapa tahun ke depan akan ganti terus, tergantung siapa yang lebih kompak gitu. Nah kalau kita lihat dari perkembangan Chelsea ini dari musim lalu ke musim sekarang, ini progresnya sama Enzo Maresca ini lumayan baik nih. Nah potensi dia merajai Liga Champion musim depan jadinya ada karena stop di situ. Kenapa itu Bang? Menurut gua CWC tidak bisa menjadi patokan. Oh bener Bang, tapi kan? mereka main ternyata seserius itu Bang. Iya, mereka seserius itu. Berarti mungkin lawannya ada yang gak gitu serius mal. Oke. Gitu dong, karena it's just a pre-season. Iya. Lu mati-matian di situ, konsekuensinya bisa cedera parah. Kalau ya kayak siapa? Jamal Musiala. Jamal Musiala. Itu kan menjadi sebuah kehilangan yang besar bagi tim. Iya. Gitu loh. Target mereka kan kompetisi sesungguhnya. Iya. Liga, UCL di situ, Europa League di situ gitu. Iya. Bagi gua kemenangan Chelsea atau keberhasilan Chelsea juara di CWC tidak bisa menjadikan patokan bahwa ini tim akan bisa dijaya musim depan. Iya. Gitu loh. Terlepas bahwa saat ini kita bicara current situation ya. Mereka tim bagus. Oke, mereka bisa mengalahkan PSG yang bisa mengalahkan Madrid yang bisa dibilang rajanya Eropa gitu loh. Tapi untuk bertarung di kompetisi sesungguhnya Liga Inggris yang segitu ketatnya segala macam menurut gua agak berat gitu loh. Gua selalu gua yakin bahwa ini tidak ini tidak bisa menjadi patokan lah CWC untuk musim depan. Enggak, ini ya kan lu bayangin VT-nya masih dimainin. Terus semua John Neves, Nuno Mendes. Gak ada istirahat loh pemain-pemain itu. Achraf Hakimi dimainin gitu. Maksud gua akan ada burnout yang mungkin ya burnoutnya di final itu gitu loh. Chelsea juga main terus kan dari Liga, Conference League sampai saat ini gitu. Iya.
Tapi gue percaya sih nanti mungkin saya juga nggak tahu ya nanti pendapat gimana. Tapi gue percaya PSG di World Cup itu totalitas bang, karena dia tuh mau mecahin rekor pertama kali tim yang akhirnya juara sapu bersih semua. Maksudnya treble plus itu kan belum pernah ada. Bisa. Jadi potensinya besar. Quintuple, bukan sextuple lagi. Bukan, 7 kan. 7 bisa. Karena kalau 6 Barca udah pernah sih ingat gua kalau nggak salah. Iya, ini nggak ada Randis ya. Iya, Munchen juga ya. Gitu. Oh ya Munchen Barca bener. Ya makanya jadi ini mereka tuh sebenarnya kalau gua lihat dari pertandingan sebelumnya, mereka tuh serius itu emang mainnya. Hakimi semua, even Kvara, Dembele semua sebagus itu, dua tetap main sebagus. Luis Enrique pun tetap bukan kayak anak buahnya untuk tetap main serius dan tetap terlihat ini. Makanya begitu gua ngelihat bahwa mungkin benar juga, mungkin ada burnoutnya juga bener, nggak masalah itu. Tapi kalau ngelihat trennya, sebenarnya mental mereka tuh mental bagus bang menuju final ini. Udah juara segala mentalnya udah meningkat. Dan sekali lagi, gue bukan mengecilkan pencapaian Chelsea ini, cuma kadang-kadang kan ada yang otaknya kurang 2 ons nih, yang nonton, mohon maaf lahir batin nih ya gitu. Tapi kan podcast bola banyak yang pintar-pintar gitu. Bukan gue mengecilkan keberhasilan Chelsea enggak gitu. Cuma bagi gue tidak bisa menjadi patokan aja gitu loh. Iya. Kalau lu sih, bahkan Chelsea kan sempat diremehin banget sebelum final main. Betul. Karena perjalanan dia ke final gampang banget mal. Iya, dia gak ketemu lawan yang serius kan, yang berat ketemu tim Brazil 3. Iya. 3-3-nya. Apa Fluminense. Iya. Tapi kan itu bukan salah dia. Iya bukan. Kenapa City sama Inter kalah? Gitu betul. Kan? Betul. Kalau dia menang mungkin bisa dapat lawan yang lebih susah gitu. Tapi ternyata justru di final ketemunya 3-0. Iya, 3-0 tuh benar-benar di luar prediksi. Maksudnya bagaimana bisa PSG yang begitu superior gitu ya, yang mainnya enak gitu, terus kalahnya setelah itu, dan golnya bagus juga, golnya Pogba bagus. Kalau gua gitu loh. Menurut salah satu pemain Chelsea, gue lupa siapa ya, dia ada yang bilang Samsul. Gua nggak ada. Fulan. Oh, si Fulan aja disebut. Ya nggak mungkin sebut Mawar kan, cowok. Dia bilang begini, kita beda sama Real Madrid. Dia tuh nggak ngepres kita. Okay. Mana mau Vini sama Mbappe ngepres kayak Dembele begitu. Iya, betul. Ya kan? Iya. Ya jadi si Joe Neves, Achraf Hakimi dia leluasa. Dia bisa main leluasa. Pada saat lawan Madrid kan, pada saat lawan City, Chelsea, mereka mau ngepres gitu loh. Ya soalnya Dembele sama Due ngepres dari kiper, dari depan. Dari depan dia udah ngepres di depan. Dan Dembele kayak tadi gue bilang, mungkin berat kan, lu bayangin dengan pola main mereka kayak gitu yang harus konsisten ngepres setiap lawannya, ya bisa jadi ini titik kulminasi mereka capek. Udah ya mungkin gitu loh. Mana ini juga bang, walaupun dia mainnya bagus nih, mainnya bagus tuh 3 depan, Kvara, Dembele sama Due. Itu kadang menit 60 udah diganti. Iya, karena capek. Lu bayangin main dari bulan Agustus tahun lalu sampai ini Juli masih main hampir 11 bulan mereka ngedur main gitu loh. Maksud gua kan itu bukan hal yang gampang ya, apalagi bermain di tanah yang beda sama Eropa gitu loh. Jamnya juga panas lagi. Iya gitu. Mainnya ya. Tapi kalau lu tahun depan kira-kira siapa yang bakal merajai champion di luar Real Madrid ya? Di luar Real Madrid. Kan ini kita ada gambaran sedikit dari CWC dan berapa transfer pemain yang udah pindah gitu. Lu siapa gambarannya? Masih di PSG gue. PSG dan Barca. Oh, Barca ngeri. Barca ngeri. Barcelona ngeri ya. Ngeri banget sih. Hansi Flick setiap Barca main tuh pertandingannya seru mah. Apalagi dapat tambah Nico Williams ya. Belum nggak jadi bang. Nggak pindah, nggak bisa. Makanya kan bercandanya orang ini Gyökeres pindah Arsenal kan udah fix ya, udah here we go. Ini Gyökeres pindah nih kayak si Nico ke Barcelona atau kayak si siapa ya waktu itu contohnya ya Wirtz ke Liverpool ya bilang kayak gitu. Yang mana nih kan ada dua nih, soalnya Nico Barcelona juga sempat here we go juga gitu. Ya masa ngejar Nico Williams susah banget. Iya enggak, itu mah politik doang sih, gue yakin itu mah. Biar gaji naik kali. Iya. Tapi lu Barcelona ya berarti musim depan ya. Gue masih ngeri sih. Tapi kan udah beli back kan, lu ada back muda tuh siapa yang lu beli tuh? Wiesen. Iya Wiesen ya. Dan Huijsen yang dari Bournemouth bagus. Dia salah satu passing terbanyak di CWC loh. Betul. Seorang back. Passing terbaik. Passingnya salah satu yang terbanyak. Kita kayak beli Toni Kroos di back. Real Madrid tuh ngerasa. Dia pemain terbaik Real Madrid di CWC menurut gue, walaupun sempat blunder yang kartu merah kan. Akhirnya dia lawan PSG nggak main. Ya itu jadinya kalah kan. Salah satu faktor bisa menurut gue itu salah satunya. Gitu loh. Karena dia Huijsen bagus. Setenang itu di belakang. Maksudnya baru main mentas di Bournemouth, main bagus segala macam, terus pada saat lu nyampe di sebuah ekosistem yang tepat dengan sistem yang bagus, pelatih yang bagus,
dan rekan-rekan tim yang mendukung, maka lu akan keluar potensi terbaik lu gitu loh. Iya, tapi memang Mbappe sama Vini masih jadi masalah krusial ya di Madrid ya. Kemarin waktu di CWC juga masih semaruk itu. Mereka nih kayak jadi ada satu video nih kan CWC ini banyak rebutan matahari. Iya, itu kan ada 2 matahari di Indonesia Madrid gitu. apa Indonesia? Nggak ada. Itu Konoha ya. Naruto sama Sasuke 2 matahari. Nggak tahu intinya adalah ada satu video apa namanya kayak slow motion gitu dari CWC gitu. Pas Mbappe tuh gocek-gocek mau ngelewatin Kvara, nggak bisa lewat. Abis itu Kvara langsung penekel. Abis itu si siapa? Vini. Arda Güler dikolongin sama dia gitu kan. Jadi Mbappe sama Vini ini dua-duanya masih kayak pengen show up gitu ya. Masih pengen siapa sih yang nomor satunya nih di Madrid. Itu masih jadi masalah ya sekarang ya. Masih, menurut gue masih. Itulah kenapa ini 2 orang berusaha menjadi Ronaldo padahal seharusnya ada salah satu yang berkorban menjadi Benzema. Harus ada yang menjadi seorang Benzema. Berkorban menjadi Benzema. Benar. Harus ada yang menjadi Robin. Harus ada yang menjadi Arjen Robben. Harusnya Vini sih nurunin ego ya. Secara Mbappe lebih pengalaman lebih bagus, finishing juga lebih bagus dia kan. Gitu. Tapi emang 2 masalah ini nih sekarang nih Xabi Alonso mungkin lagi kebingungan mau naruh posisi gimana, soalnya kan formasi berubah nih, bukan 4-3-3 lagi dia. Iya benar. Jagoan dia kan 3-4-1-2. 3-4-1-2. Iya. Satunya kan Jude Bellingham Jude di belakang striker. Duanya siapa nih? Arda Güler nggak? Arda Güler di belakang. Gelandang. Oh iya, 2 depan ya? Iya, oh wait, 2 depan. Iya. 2 depan menurut gue sih Mbappe harusnya main. Iya kan. Satunya ini siapa? Karena tipe Mbappe sama Vini kan hampir sama melebar gitu. Iya, nggak bisa. Satunya siapa nih? Kalau menurut lu? Menurut gue Gonzalo Garcia. Kalau dari 5 game ini ya, 5 game ini dia menunjukkan dia bisa kontribusi bahkan dia di top scorer di CWC gitu. Ya. Muda lagi tapi masih. Ya kita nggak tahu ini kan CWC bukan La Liga dan UCL gitu. Rashford aja ambil dari MU kan mau ke Barca. Rodrigo juga hampir. Yang udah pasti cabut kan Rodrigo mungkin 80% 90% Arsenal. cabut Arsenal gantiin Martinelli kali. Iya, Martinelli kemana? Ke Saudi katanya. Nggak tahu ya. Iya, banyak yang ke Saudi Bang, lagi banyak tuh. Nggak ngerti, Retegui ya pindah, itu Theo Hernandez pindah, betul. Simone Inzaghi. Nah, gue jadi ingat harusnya kan kayak dulu Madrid si Raul sama Morientes kan, Morientes memposisikan diri sebagai Benzema. Iya gitu sebagai Robinnya gitu. Berarti kalau nggak semua jadi Batman men. Iya, kalau Garcia cocok tuh ya untuk Garcia di depan lo ya. Cocok atau mungkin kalau misalkan Xabi nggak percaya nih sama Garcia, kan kemarin banyak tuh info. Madrid nih lagi nyari sosok pengganti Joselu. Ya. Dia mau nyari striker seperti Joselu. Maksud gue kenapa lu nggak beli aja Joselu-nya kan masih ada, masih hidup tuh. Iya betul. Ya kan? Gengsi kali narik ex pemain gitu. Mungkin juga ya value-nya mungkin dia kurang. Iya untuk jual segala. Dia terus ya bukan dia ngaku aja seorang Madrid mungkin ya gitu. Terus ya Gonzalo Garcia sih sebenarnya oke, cuman mungkin untuk jadi starter terus-terusan nggak mungkin juga sih kayaknya Vini dicadangin. Oh iya gaji. Sayang juga. Terus ya level kebintangan gitu ya. Jadi tapi kalau gue jadi Xabi Alonso sih, misalkan gue Xabi Alonso ya, kalau gue belajar dari ya ini nggak bisa dibandingin sama basket sih emang, kalau basket cuma 5 orang. Tapi yang paling benar itu mungkin ada beberapa pertandingan yang Mbappe main sendiri sama Garcia, tapi Vini cadangin. Bukan dia kan harus main kan, panjang kan, liga panjang kan, ada UCL. Rotasi lah. Iya dirotasi aja. Jadi kayak Vini nanti main, Mbappe mungkin cadangan gitu. Jadi kelihatan nanti mana yang lebih baik lah gitu. Karena kalau digabungin emang sejauh ini mereka berdua belum works banget sih, masih chaos banget sih itu berdua. Jadi rotasi sih. Iya, kayak yang dilakuin Luis Enrique sebenarnya. Iya. Dia acak-acak aja tuh depan 3. Iya, udah acak-acak aja. Siapa lagi strikernya? Barcola. Sama si siapa yang nomor 9-nya itu? Gonzalo Ramos. Iya, jadi acak aja. Maksud gua kayak nggak harus Vini sama Mbappe main berdua terus kan. Iya. Jadi pindah aja gitu. Soalnya antara ini kan 2 bintang nih. 2 bintang idolanya Ronaldo gitu kan. Dia pasti pengen show off apa segala macam. Nah, kan isunya banyak isu ego nih, dua-duanya egois, maruk nggak mau passing. Tapi di sisi lain gue juga melihat sisi sebaliknya, bahwa karena ada 2 pemain jago banget di depan, pemain star di depan, jadi killer instinct salah satunya tuh berkurang. Killer instinct maksud gue misalkan gini, misalkan Vini bawa bola dari kiri nih,
Kalau misalkan sebelum ada Mbappe, misalkan cuma ada Jude Bellingham atau Rodrigo gitu. Dia bisa cut in shooting. Dia bisa cut in shooting. Nah sekarang kalau misalkan digocek, dia pasti. Dia lihat di ujung mata dia ada seorang sejago Mbappe. Iya. Dia ragu kan keputusannya antara gua passing atau gua shooting. Akhirnya di passing momennya hilang gitu. Karena itu keputusan sepersekian detik mal benar. Jadi maksudnya seegois-egoisnya orang. Karena gini, mungkin yang di pikiran dia kalau ini nggak gua passing, gua shooting nggak gol, gua pasti dihujat. Gitu loh. Sementara kalau dulu kalau misalnya nggak ada Mbappe, keputusan dia sendiri kan gitu. Lu dikasih wewenang untuk menentukan nasib lu sendiri untuk mengambil sebuah keputusan gitu tanpa quote and quote lu harus berbagi gitu loh. Sekarang dia lihat gitu. Terus ada posisinya lebih free nih gitu loh. Dan kalau dia nggak passing, ya udah pasti itu yang diangkat orang kan. Ini Madrid masalahnya. Kalau di passing, gue udah coba passing kok. Gitu. Gitu loh. Tapi juga Madrid tuh masalahnya juga belum ketemu kayak Toni Kroosnya atau Modric-nya sih. Karena nggak akan ada lagi. Nggak akan ada lagi. Arda Güler juga nggak bisa di beda posisi. Iya, maksudnya nggak bisa maksudnya kan berapa kali Arda Güler dicoba nih di CWC. Tapi tetap nggak works juga sama si Xabi Alonso ini ya. Tapi justru ketika kan jadi Madrid di CWC main 5 kali nih. Iya. Satu pertama dan satu terakhir lawan Al Hilal dan PSG itu mainnya 4-3-3. Iya. Ini masih pakai formula Ancelotti lah. Iya. Nah, di 3 match tengah-tengah ini lawan Salzburg, lawan Pachuca, lawan Dortmund, lawan Juve, itu main 3-4-1 Enggak, di 4 match itu. Iya, Pachuca. Di 4 match itu main pakai pakemnya Xabi Alonso. 3-4-1-2. Itu mainnya bagus banget. Walaupun ya timnya nggak sejago itu ya. Paling jago paling Salzburg gitu kan yang dari Austria. RBL. Itu semuanya main bagus, semuanya mau ngepres. 3-4-3-nya berhasil semua. Karena menurut gue formasi itu tuh sangat saling support. Trent misalkan, Trent sama Fran Garcia kan back yang dipakai kemarin. Mereka itu kan back yang defensifnya kurang betul. Karena attackingnya sangat bagus. Betul. Dengan formasi back 3 dan dia di 2 situ, itu belakang lu lebih aman karena dengan 3 pemain belakang, center half di kanan sama kiri tugasnya adalah menutup ruang-ruang yang ditinggalkan oleh 2 fullback lu gitu. Plus gelandang bertahannya juga akan nutup itu pasti yang turun ke kanan atau kiri gitu. Tugasnya itu gitu. 2 orang ini mainnya lebih happy, lebih tenang gitu. Termasuk si Arda Güler. Arda Güler itu main jadi orang paling bawah setelah back tengah. Jadi backnya kan 3, Huijsen, Tchouaméni sama Rudiger. Termasuk Tchouaméni tuh improve banget di bawah si Xabi Alonso ini. Padahal gelandang aslinya. Gelandang sering dipakai CB kan. Kalau dipakai CB kan sebenarnya kurang. Tapi semenjak dipakai 3 CB ini mungkin karena ada support dari Huijsen sama Rudiger bareng-bareng gitu, dia nggak berasa sendirian apa gimana. Jadinya mainnya oke gitu, mainnya tenang apa segala macam. Paling depan sih Arda Güler. Arda Güler cukup oke malah menurut gue mah. Arda sama siapa ya dia main? Sama Jude ya? Sama Jude Bellingham kanan kiri. Arda Güler sama Valverde depannya baru Jude Bellingham. Kan banyak yang bilang si Arda Güler ini bakal jadi pemain andalannya banget sih Xabi Alonso. Gue suka banget sama Arda Güler dari 2 yang dulu kan gue sering bilang tuh gue suka banget. Iya menurut gue Ancelotti kemarin tuh nggak memaksimalkan dia. Iya betul. Karena mungkin terlalu mudah dianggap kan gitu loh. Terus gue juga kadang lihat posisi si Arda Güler di bawah Ancelotti tuh suka ditaruh depan. Ya betul, nggak jelas, benar. Lu mau ngapain? Ada Vini, Rodrigo, Mbappe, Jude Bellingham gitu. Kadang Jude diganti Arda Güler 4 di depan malah baris. Iya. Jadi potensi dia nggak keluar semua ya. Itu sama kayak waktu Beckham awal-awal ke Real Madrid bingung Capello naruh di mana ini mau naruh. Karena ada Figo. Iya maksudnya taruh di mana. Akhirnya potensinya nggak keluar Beckhamnya gitu. Makanya Arda Güler kayaknya musim depan ini justru lagi bagus-bagus ya, lagi gacor-gacornya ya. Seharusnya kalau ditempatin di posisi yang pas di belakang gitu. Nah kalau misalkan lu berarti anggaplah lu adalah seorang Xabi Alonso gitu ya misalkan ya. Dan lu formasinya apa dulu berarti? Lu formasinya pakai apa? Kira-kira 3-4-1-2. 3-4-1-2. Nah berarti susunan impian lu apa nih? Misalkan kita ngomongin musim depan nih, kita belum ngomongin transfer pemain lagi karena pasti Madrid akan datangin pemain-pemain lain ngelihat dari CWC kemarin ya. Oh tapi sebelum formasi gue nanyain dulu deh. Menurut lu apalagi yang harus didatangkan sama Real Madrid? Siapa lagi kira-kira? Kalau yang harusnya masuk Real Madrid nih. Sebelum kita bahas tadi formasi lu ya. Mungkin satu yang Jose Lu type. Tapi Jose Lu type dalam arti ini benar Jose Lu type. Dia nggak apa-apa di bench, nggak apa-apa dicadangin. Yang gitu-gitu pemain pelengkap. Tapi dia bisa perform. Benar kayak Jose Lu, Mateta mungkin atau kalau di La Liga yang kalau mau La Liga proven
Ante Budimir ada, Ya, atau kalau dulu tuh zaman dulu Aduris apa, pokoknya yang tinggi gede. Ya, betul, bahkan kalau Lukaku diambil, gue juga gak apa-apa. Iya, Tapi pemain gede yang bisa heading. Ketika soalnya musim kemarin, ketika deadlock nggak ada yang bisa crossing Madrid yang menit 90 comeback itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi striker bisa. depan ini striker depan terus Temi Abraham. yang udah diambil, udah pindah bang. Mungkin tambahannya kalau bisa di back. Oke. Malah walaupun udah beli banyak. Kanan atau kiri? Back tengah. Back tengah. Back tengah. Karena Alaba udah nggak kepake deh menurut gue. Koulibaly lah ambil dari Arab. Tapi udah 30-an itu ya? Iya. Tapi gue nggak tahu juga nih, mungkin dengan formasi 3-4-3 si Carvajal bisa ditaruh situ. Sisi kan right center half. Ya. Dan Mendy di LCB. Soalnya Mendy itu defensifnya cukup bagus. Tapi nyerangnya kurang, nggak bisa. Tapi kalau tengah lu udah cukup aman nih pemain tengah lu sekarang Real Madrid ya. Kan biasa nih kan after Toni Kroos sama Modric ini kan gonjang-ganjing nih, sampai Modric kan masih mainin lagi padahal udah pindah Milan, udah Hirwigo. Berarti tengah lu menurut lu udah solid nih. Menurut gue playmakernya sebenarnya rada kurang mal. Oke. Yang nggak ada yang pegang bola. Nggak ada yang seperti Kroos, bener. Nggak ada yang pegang bola. Ya itu. Ada Jude Bellingham sama Valverde, cuman kan ini orang tipenya motor. beda. Ini motor nih. Bukan yang dirijen, bukan playmaker, bukan. Bukan maestro, dia motor. Mereka lebih seperti kalau gue bilang kayak ya versi lightnya Roy Keane ataupun Carrick ataupun Lampard bisa dibilang gitu loh, bukan playmaker. Oke, berarti playmaker justru kurang kreatif ya. Karena cuman ada Ceballos sama Arda Güler. Nah, terserah Arda bisa pegang bola menurut bisa. gua. Setuju sama Dani Ceballos. Iya, ini Xabi Alonso bertumpu sama dua orang ini untuk jadi playmaker. Pengalir bolanya Madrid gitu. Atau sisi lainnya yang gue lihat di CWC yang menjadi playmaker, Dan Huijsen. Bisa ya belakang ternyata. situ. Dia suka passing terobosan apa. Si Franz Beckenbauer zaman dulu atau Matthias Sammer gitu. Jadi bisa ke arah situ ternyata saya. Kalau misalkan nggak mau beli nih, ya dia pakai manfaatin yang ada. Tapi akan itu lebih riskan lah. Ya Leverkusen siapa playmakernya waktu Xabi Alonso ya? Alex Garcia Saka. Bukan Granit. Granit Saka. Oh iya nggak mungkin sih Granit Saka yang ditarik ya. Granit. Jadi gitu ya. Jadi tadi buat fans Madrid silakan aja komen setuju sama Sen atau enggak soal datangin pemain. Nah tapi kalau formasi lu berarti 3-4-3 ya? 3-4-1-2. 3-4-1-2. Berarti tiganya belakang tadi termasuk Carvajal. Enggak. Kalau Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen dulu, Tchouaméni 3. Tchouaméni. Atau kalau Rudiger kan udah agak tua nih. Iya. Kalau dia mau diganti Militao, gue juga masih happy. Eder Oke. Tapi Militao ngeliat dia main tuh ngilu. Acel kiri kanan. Iya betul. Ngeri blunder juga. Iya. Jadi itu. Kanannya Kanan Trent. Okay. Kiri gue nggak tahu Alex Carreras sebagus apa, gue nggak tahu. Jadi mungkin masih Fran. Karena tujuan di LWB ini kan untuk nyerang, betul, bukan untuk bertahan. Aspek defensifnya boleh nih lu agak tepikan sedikit lah gitu. Jadi gue mendingan pasang Fran, karena Fran di bawah Xabi Alonso pun bagus banget. Iya. Tengah dua itu adalah Arda sama Valverde. Arda dan Valverde, depannya Jude Bellingham. Vini sama Mbappe saat ini. Mbappe gitu. lah so far. Tchouaméni back tengah. Bukan. Back tengah 3. Camavinga nggak main. Nggak main. Mungkin kalaupun main dia mungkin akan gelandang. isi back kiri bang. Back kiri ya? Iya dia berapa kali musim lalu back kiri betul. Beberapa kali back kiri dan di Perancis dia juga sering jadi back kiri gitu. Iya gitu sih. Iya jadi Pak strikernya depan Mbappe sama Vini saat ini. Berarti itu kan aja dulu ya. Belum ada main baru segala macam. Iya, itu kalau Mbappe Vini depan 2 gitu, waduh, kayaknya chaos banget. Ya sama sebenarnya kayak dulu dia taruh ada Davor Suker, Peja, atau Raul Morientes. Nah kan ini gimana lu berbagi peran aja sebenarnya, gimana lu menurunkan ego lu. Harus ada yang berkorban. Harus ada yang jadi Robin. Tapi menurut lu Madrid musim depan masa suram apa? Maksudnya nih kan kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ketika Mbappe datang nih lagi masa suram-suramnya nih. Iya, betul. Nah tahun depan nih lu pede atau lagi pencarian jati diri nih Real Madrid nih? Ini lagi masa pembangunan kembali. Diri kan. Masih masa renovasi nih. Oke. Ya kan beli pemain banyak apa. Dan sekarang enaknya lebih jelas sistemnya. Xabi Alonso kan begitu dia. Nggak suruh main nih 11 mau main solo. Kan kalau Ancelotti kan gitu. Nah, gue masih pede sih untuk dapat 1 trofi. Oh 1 trofi. 1 trofi. Apa La Liga? La Liga, Copa del Rey,
Atau champion nggak mungkin ya champion. Champion kayaknya susah masih. Susah ngelihat segitu mengerikannya PSG ya. PSG. Tapi habis kalian sama Chelsea juga. Iya makanya PSG kayaknya tahun depan, tapi lu PSG juga tahun depan masih oke bang. Kan Masih tadi sih, kan harusnya, sehat ya. kan PSG sama Barcelona. Iya. Lu PSG Barcelona Champion juga. sih gua PSG sama MU sebenarnya. Bah, Sorry. PSG sih gua. champion mana itu bang? Champion Liga 1. Cisauk. Oh iya. Cisauk, Oh, MU Madura United MU-nya. Ya kalau gue Iya. sih PSG masih cukup mengerikan musim depan. Ya. Terus memang gue penasaran dengan Madrid under Xabi Alonso dan Ya. apakah Slot bisa membawa Liverpool kembali menjadi juara dengan taman main. Itu 3 sih yang gue penasaran. Ya Liverpool kayaknya dukungan moralnya kayaknya besar tuh. Ya, justru- karena demi Jota kan pasti lebih sama totalitas. ini yang gue lihat justru sepanjang musim apa segala macam Ya. di luar transfer mereka Liverpool hampir tidak disorot. Dan menurut gue ini bahaya bagi lawan ya menurut gue. Iya. Gitu. Tiba-tiba Wirtz bersinar Iya, aja. gitu. Bahaya loh itu. Di luar transfernya dia Rich terus kemudian Frimpong gitu Iya. kan bagus under si siapa? Padahal itu kalau masuk Madrid Iya, tuh gacor tuh dua-duanya tuh. Iya, Iya Frimpong tuh, sama Wirtz kalau masuk Madrid padahal ya, wah. belum tentu juga sih maksud karena Iya. balik lagi kan kayak tadi kata Sehan. Siapa tadi Siapa? Trend. enggak back yang 3 tadi Huijsen, Tchouaméni. Rudiger sama Tchouaméni. Tchouaméni Ya. kan tidak begitu nyaman sebenarnya sebagai seorang back tengah, tapi Iya. dengan didampingin oleh ada Huijsen dan juga Trent Rudiger yang Alexander. Rudiger dong, yang Rudiger. cukup berpengalaman, mainnya lebih tenang kan itu seperti itu kan ya. Berarti yang gue bilang di awal bahwa pemain pada saat dia bermain di sistem yang pas, kemudian disokong oleh teman-teman yang pas gitu ya, maka kemampuan terbaiknya akan keluar gitu loh. Iya. Kalau gue 3 itu sih yang musim depan di UCL yang Liverpool menurut gua. emang bahaya sih gua. Jujur aja Liverpool bahaya. Dari Walaupun gue fans MU ya, tapi Iya. bagi gue Liverpool bisa sangat berbahaya. Tapi balik lagi, Iya. apakah kemarin tuh kan ada selentingan bahwa Liverpool bisa juara karena City-nya lagi bapuk gitu Iya, kan. iya. Kemudian Arsenal juga nggak konsisten, jadi Iya, pressure iya. dia di liga kurang gitu kan. Ya di luar itu ya kita juga harus mengapresiasi bahwa mereka tetap bisa mengambil poin-poin di partai yang sulit gitu kan. Nah Iya, itu kan iya. yang mengapresiasi. Walaupun menurut gua tetap ada andil bahwa tekanan terhadap mereka berkurang dengan seiring tidak performnya City sama Arsenal gitu. Nah, Iya. sehingga Slot seolah dikasih karpet merah aja nih, gitu juara gitu ya kasarnya. Iya. Nah, musim depan kan akan menjadi sebuah pembuktian apakah dia bisa mempertahankan itu, apalagi dia udah dapat main-main yang bagus nih. Iya. Bridge, kemudian Frimpong, kemudian Kerkes kalau jadi gitu kan. Ada yang kurang satu. Siapa satu lagi? Strikernya nggak, maksudnya pemainnya kurang satu. Dia Oh iya. belum lengkap strikernya. Oh ya strikernya. Ya kan masih ada Nunes. Kok kan ada isu mau cabut kan, tapi Iya. nggak tahu nih semenjak Jota jadi cabut apa enggak. Nah itu dia karena kan itu akan jadi sebuah pertimbangan klub dong. Nah Iya. dan bagi Nunes kan ini akan menjadi sebuah posisi tawar buat dia dong. Iya. Lagi Lu botak nggak lagi. ya Lagi kan? botak Iya, bang. gitu. Bong Tambahin sial. dong gaji apa segala macam kan bisa ya gitu. Iya. Kalau gue sih itu. Gue soalnya musim depan itu sih gue tiga bakal bahaya tuh Liverpool nomor satunya, Chelsea karena Chelsea sama maksudnya kalau tadi kita ngomongin dukungan moral lah gitu, Chelsea ini lagi dukungan moral lagi di atas angin banget lah. Lu bisa memulai Gitu. kompetisi dengan membawa gue Iya, habis juara Club World Cup nih gitu. dan Conference League itu kan, jadi Iya. lagi semangat banget gitu. Liverpool ada dukungan moral, Jotanya baru meninggal dunia kan, jadi Iya. ada kayak ayo nih buat Jota This is season for buat Jota, Iya, ada betul. itunya lah. Ketiga kemungkinan besar City sih. City tuh pembelian pemainnya itu wah gila-gila bang. Yang siapa yang kanannya itu, aduh gue lupa lagi nama dia, baru datangin tuh Yang Cherky. Cherky. Oh ya, Ryan Cherky. Iya. Dari Lyon. Anjir bagus banget. jago. Bagus. Tiani Reinders juga kan, kalau kita ngomongin Tiani Reinders juga kan itu pemain favorit gue di AC Milan kan. Ya dia udah ya walaupun gak senyetel itulah tapi udah oke. Karena kan ini kembali lagi tadi soal pembahasan kita di awal, nggak ada pemain yang bintang-bintang banget sehingga City ini datengin pemain bukan pemain bintang juga bang. Ya, Pemain udah yang nggak ada berpotensi lagi. lah Ya. gitu. Nah itu tuh Yang- tahun depan tuh bisa bahaya tuh, musim depan tuh bang City tuh bang. City ya. Ya soalnya kanan ininya kalau misalkan kita ngomongin soal MU kan kita nggak tahu curhannya bakal gimana apa segala macam. MU enggak lah, enggak usah dibahas dulu. Maksud gua City Iya. justru ya itu tadi. Iya. Pep bisa dibilang musim lalu hancur lebur nih. Iya. Reputasi dia bisa dibilang jelek nih ya, tercoreng Iya, gitu. Nah, tercoreng. dan kita tahu seberapa ambisiusnya ini Iya, orang kan gitu. iya. Sehingga dia akan menjadikan musim depan sebagai pelampiasan dendamnya dan itu ya bahaya. Tapi Iya.
Nggak tau, gue sih lebih penasaran sama Liverpool. Gue juga Liverpool, Chelsea, City. Nah, Liverpool. empatnya baru Arsenal baru karena Arsenal Gyökeres, Arsenal kan pemain ini juga. lu di IPL apa di Champions League? IPL bang, kita ngomongin IPL-nya. Tadi kan Champions League. Kalau Champions League kan PSG udah, kita kalau setuju. di IPL gua ya Liverpool. Ya gue justru emang penasaran sama MU kalau di IPL kita cerita gitu. Iya, Cuma iya. memang ya lu mesti ngebuang 5 sampah dulu nih gitu. Kalau nggak rumah lu masih bau gitu loh. Iya. Gak bisa lu mau taruh Stella jeruk situ juga. Waduh, makin nyampur tuh baunya. Lu tahu kan bau Stella Iya. jeruk kena keringat supir gitu kan kadang-kadang Iya, gitu. iya, Lu tau kayak apa baunya. Belum laku-laku ya bang. Iya, belum laku-laku anjing men. Iya. Orang bisa beli elangnya 50-an gitu ya. Terus siapa lagi tuh yang dibeli? Joao Pedro gitu-gitu. Iya. Terus maksud gua, ini katanya Garnacho pemain muda yang bagus loh. Iya. Anjing gak ada yang nawar. Iya, Bang. Gak ada yang nawar tuh gak masuk akal sama gua. Si Carreras kan lagi rame. Carreras kan sempet di Akademi MU kan. Ya. Di bawah Oh Ten Hag, iya ya kan? itu pemain Alvaro. 50 juta loh dia. Itu maksud gua Elanga. Maksud gua, nah itu Alvaro itu salah satu pemain yang gua sayangkan pindah saat itu ke Benfica. Iya. Karena pada saat itu kan ya kita tahu Luke Shaw tuh lebih sering cedera gitu ya. Dan Ten Hag ngelepas itu untuk mendapatkan seorang Malaysia. Anjing, Iya, gua bilang. aneh Itu kalau lu baca lihat konten Elma tuh gua sih termasuk yang protes. Dia terus siapa? Rade Vitek apa Niko Kovar apa Kovar siapa gitu kiper MU itu gue suka itu. Gitu dan sekarang lu bayangin itu ditawar Madrid 50 men. 50, Elanga 50-an, Joao Pedro. Men, Rashford yang katanya bagus, enggak ada yang nawar anjing. Iya. Anthony. Iya. Kemudian Garnacho yang katanya pemain muda bagus apa Puskas ini anjing nggak ada yang nawar gitu loh. Sancho gitu loh. Iya. Maksud gua ini kan sebenarnya masalahnya udah bukan di klubnya lagi. Iya. Tapi klub lain tidak akan mau beli mereka karena satu, gaji. Ya Sancho ini bangsat nih. Dia kemarin ada statement bahwa dia mau pindah kalau ada kompensasi 5 juta dari United. Kurang ajar kan lu? Maksud gua, ya siapa yang mau beli mal lu beli beban udah itu jadinya gitu. Ya menurut Rashford gua. juga mau pindah Barcelona kan follow dulu aja. Follow akunnya dulu. Iya, lucu banget kan. Tapi maksud gua kan aneh banget gitu di tengah pemain-pemain lain kayak Elanga, Alvaro, Joao Pedro, kemudian ya siapa lagi tuh bisa pindah gitu ya dengan penawaran yang jelas gitu. Anjing lu mau offload nih pemain aja nggak bisa loh. Iya makanya MU musim depan caur lagi tuh bang masa Iya, suram. nah kalau ini jujur gua kalau ini nggak cabut menurut gua sih masih gelap. Masih gelap ya. Menurut Iya, gua. Tapi Gitu. dimainin nggak bang? Kalau nggak Lah cabut. enggak, karena kan lah emang dia udah state dia nggak butuh ini pemain dan menurut gua sebenarnya bagus supaya bahkan ya di pikiran terjahat gua nggak apa-apa deh lu nggak laku 55. Iya. Cuma lu jangan dimainin. Iya. Jadi shock terapi dan juga shock terapi kepada owner bahwa akibat kebijakan lu yang asal-asalan ugal-ugalan nih ngegaji pemain segitu tingginya segala macam kena pulungnya sekarang nih ketiban pulungnya nih. Iya. Gitu loh. Iya dong ketiban pulung kan lu. Jadi ya lu you have to take it. Gua nggak butuh ini pemain ya udah nggak mau gua mainin gaji bayar ya lu kenapa lu dilihat dulu begitu. Iya dong. Iya benar. Jadi ada pelajaran ya di situ Iya dong. ya. Nah dan bagi gua yang kayak terkait Mbeumo nih Iya. cuma selisih 3 atau 5 juta gitu ya nggak deal gitu kan. Menurut gua bukan cuma masalah angka yang belum disepakati tapi ya kayak yang pernah gue bilang lu kan harus kosongin gelas lu dulu kalau lu mau isi air buat minum. Jangan penuh. Kalau lagi. nggak tumpah kan, ya ini dulu lu kosongin gitu loh. Lu tambahin dulu duit lu gitu untuk beli ini pemain gitu. Ya. Gue sih nggak masalah Mbeumo sampai sekarang digoreng-goreng gitu ya berita sama Fabrizio ya udah mampus lu situ dalam hati gue. Biarin aja Itu udah ya. resiko, iya mau diapain Siapa? lagi gitu. Si Mbeumo ini. Oh siapa? LeBron. Kalau gue sih Iya, kalau di Inggris ya. itu. Inggris. Kalau lu Inggris EPL siapa? Berarti yang lu kalau gua tadi Liverpool. Ini kalau gua ngeliat peringkat juga kayaknya masih Liverpool nomor satunya nih bisa nih. Chelsea, Arsenal Too soon, nomor my 4 friend. Iya sebenarnya, tapi bisa kelihatan petanya, Bang. Justru Arsenal yang nggak kebaca menurut gue. Iya, karena gitu. Tapi Arteta bisa, feeling gue itu momen krusialnya Arteta tuh musim depan tuh, ketika dia nggak bisa handle orang-orang baru-baru ini, terus dia caur, pecat tuh musim What depan. if justru mentalnya Arsenal sekarang down karena 2 kali berturut-turut jadi kompetitor karena kesalahan mereka sendiri. Iya. Tiga musim berturut jadi Iya. runner up. Iya. 2 terakhir tuh karena bisa dibilang kepleset sendiri. Iya itu makanya. Jadi ini beban moralnya Arteta musim depan nih, udah datangin striker sesuai kemauan lo, sampai nggak gacor juga, hancur itu dah. Kalau lu siapa? Ya? Berarti Gua yang lu satu- pantau.
Liverpool. Liverpool berarti benar. Peringkat kedua, ini peringkat kan? Iya misalkan peringkat deh, misalkan ngomong peringkat boleh. Liverpool, kedua Arsenal biar jadi jokes. Karena runner 4 quadruple tapi runner up. Chelsea, City Chelsea mungkin. Iya, karena City ya ini pertama kali juga datengin pemain yang kok bisa tiba-tiba bukan pemain bintang ya gitu. Bukan pemain yang tadi kan Bang Fu udah bintang banget, bintang sampai yang bintang aja sorry, gitu. satu lagi, Madueke dibeli berapa tuh sama Arsenal? Iya, berapa tuh coba? Iya. 60 apa berapa? 60. 60. Madueke loh. Dihujat lagi sama fans Arsenal. Iya, Madueke dibeli segitu. Rashford gak ada yang nawar tuh kan. Iya aneh lah. Ya benar Madueke ya mahal. Iya dong. Aneh banget. Sancho gak ada yang nawar tuh kan maksud gua. Orang tuh ngeliat kayaknya kalau lu bawa ke tim gua bau nih jadinya. Karena lu sampah. Tempatnya sampah di mana, men? Di Bantar Gebang. Ya udah lu buang ke Atau situ. di Senayan? Enggak ya. Bang, tapi kan sempat ada beberapa yang hijrah nih kemarin. Sempat pakai ada yang jilbab, belajar. apa mulai pakai celana cingkrang, peci apa gitu. Sempat ada yang di sekolahin lah kemarin kan. Iya. Rashford, Anthony apa. Itu apa enggak jadi satu sudut pandang ke klub baru? Oh, ini dia kalau di tim lain kayak masih bisa kayaknya deh. bisa. Oh iya, tapi kan kemudian kan yang dianalisa kan bukan cuma skill lu, bukan kemampuan teknis lu. Psikis lu gitu, lu kan pasti dianalisa sama mereka gitu. Pengaruh lu terhadap tim kalau lu dibawa ke sini gitu. Iya itu ngaruh tuh. Anthony sayang banget gak dilanjutin ya padahal. Mama Betis padahal bagus. Padahal bagus. Ya, Ya karena kan lagi gak bisa bayar gaji. Oh iya benar. Gak bisa bayar gaji. Gak bisa bayar gaji. Makanya kalau berarti itu lu itu ya City, Arsenal tadi Arsenal nomor 2 City sama Chelsea. Iya kayaknya itu kayaknya 4 ini deh Bang ya. Terdepan kayaknya yang nanti musim depan ya di luar nanti tiba-tiba ada kejutan lagi dari mungkin Brighton lagi atau Nottingham. 5 mungkin Newcastle jangan lupa. Kalau gua rasa justru Brighton yang agak megap-megap nih. Karena kehilangan. Iya karena banyak kehilangan banyak dia lumayan dia. Iya. Iya. Ya Brighton kayaknya bakal tersungkur ke bawah tuh Bang. Mungkin ya. Kalau tapi kan Brighton terkenal sebagai tim yang setiap tahun konsisten adanya di bintang baru yang mereka munculin kan. Iya. Nah, itu yang kita nggak tahu gitu. Tapi gue sih kalau MU kalau mereka bisa dapat Mbeumo terus udah lu buang aja nih 5. Iya. Gue sih percaya mereka bisa kompetitif musim depan. Iya, Bemo ya. Iya karena musim depan tuh banyak inilah Mau banyak strikernya Højlund karena kalau lihat di preseason lu lihat badannya jadi semua tuh. Itu artinya apa? Sebuah keseriusan dari pemain-pemain kan. Iya. Udah mulai. Badannya Casemiro gila men di umur segitu jadi begitu. Balki. Kering gitu loh. Terus si Højlund juga gitu maksud gua. Iya. Kan ngaruh gitu di bobot tubuh kan gitu. Iya. Soalnya udah malu-malu ini udah lumayan panjang nih. Jadi jangan udah cukup lah. Dong, gitu loh. Iya, katanya lu tim gede tapi jangan inilah mentalnya udah karena memang sekarang banyak pemain muda juga kan di seluruh dunianya gitu loh. Lagi regenerasi kan. Jadi kayaknya pada pede aja. Kayaknya bisa deh ini momen kita nih gitu. Iya, harusnya. Iya, kan kayak tadi kita bahas Real Madrid enggak superior dulu, gak ada pemain bintang banget kan. Jadi siapapun bisa bersinar lah gitu. Makanya nanti buat kalian yang nonton juga langsung aja komen di bawah 4 tim terdepan kalian untuk IPL apa aja. Sama paling biasa kita itu ada ini Bang ya, ada hot text ya Bang ya. Sebelum udah. Nah kan lu kan baru tamu hari ini. Lu kasih hot text dong. Bang gua ada enggak hot text? Gua hot text gua apa ya? Gua ada. Hot text lu apa? Hot text gua udah tadi kan. Apa hot text lu apa tadi Bang? Juara 2 triliun dan MBG kurangnya banyak. Hot text itu ya. Gitu. Hot text lu apa? Hot text gua ada korelasinya ke Vini dan Mbappe tadi. Ke Batman dan Robin. Oke. Ini gue pernah bahas juga di TNT Boys. Ya, Sehan juga punya TNT Boys kan. Podcast bola juga ya. Case-nya. Terus gue bilang begini, Karim Benzema adalah pemain yang lebih baik dibandingkan Luis Suarez dan Lewandowski. Karena gini, gue tahu nih pandangannya Sehan. Karena dia adalah pemain yang mau menurunkan egonya, Mat. Betul. Iya kalau it's not just about goals. Ini pemain ya, bukan sebagai striker. Iya, pemain makanya kan itu yang mesti lu state ya. Makanya tadi kan gua nangkep nih maksudnya Sehan. Kenapa dia dianggap sulit? Karena dia mau menjadikan diri sebagai seorang Robin. Iya. Dia bisa membuat sekelilingnya main nyaman, bagus. main bagus. Dia tidak punya. Oh, bukan berarti Lewi egois atau Suarez egois. Enggak, kita nggak cerita itu ya. Tapi ini yang terlihat gitu loh. Itu menurut gua. Ya nggak apa-apa. Iya. Lihat Vini di bawah Benzema dua musim. Masih bisa main loh Vini tuh. Calon Ballon d'Or kan yang pas ada Vini, Rodrigo, Valverde kan meletaknya sama dia. Sama Benzema ya. Begitu Ronaldo keluar baru dia step up ngambil tanggung jawab sebagai oke, lu ikutin gua. My team now. It's my team. Gua abang-abangan lu nih, lu tenang aja. Iya kan abis nikah lagi dia Bang Benzema ya. Abis nikah ini punya cewek baru. Gokil. Valentine ngirim 3 bunga ke
Tiga cewek. Iya, tiga cewek. Ya. Ibu anak laki-laki, ibu anak perempuan sama pacarnya. Oke. Waji. Kurang ajar Waji. Gokil kok. Gacor pokoknya Benzema gacor. Gawat ya. Oke, respect lah. Apalagi udah di Arab sana. Udah makin itu. Jadi buat Sean thank you ya. Jangan lupa nonton podcastnya Sean juga tuh TNT Boys. Nanti kalau ada berita Madrid lagi ntar kita ajak lagi Bang. Oke. Kita punya spesialis yang Barcelona ada, Madrid ada, Arsenal kemarin ada. Nih Bang Randi gak ada karena ada Madrid. Oh enggak, dia agak kesel dia jujur aja. Dia bilang gua flu berat padahal karena fans Madrid datang aja. Padahal kemarin masih sehat-sehat aja Bang ya. Iya nonton stand up sehat-sehat aja. Fuck emang Randi kan ketemu kan kita. Pas ketemu kayak gini sih. Ya kan gue bilang gue kenal. Rani Sen, oh ya oke gitu. Udah fuck Randi. Jadi nanti kita minggu depan kayaknya kita ada tamu Bang minggu depan. Nanti kita kasih tahu aja tamunya spesial banget minggu depan. Cuma kelihatannya Sandra Dewi. Wah, kenapa keterbesit Sandra Dewi Bang? Di kepala lu ada Sandra Dewi. Ya, tapi minggu depan tamunya juga terkenal sekali dan dia itu fans Barcelona juga. Jadi nyambung sama Randi. Oh, Darius. Bukan. Darius Miles pemain basket. Iya, gitu. Makanya jadi thank you udah nonton episode kali ini. Thank you Sean sampai bertemu minggu depan. Sehat semua, bye.